Kita mulai ya Bu Sri. Baik, Pak. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam, Bapak. Apa kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah, baik-baik, Bapak. Sudah jarang kita bertemu dalam keadaan seperti ini ya Bu Sri ya. Betul, Bapak. Iya. Apa kegiatan Bu Sri selama ini Bu Sri? Kegiatan saya selama ini, ya kemarin itu kan kita libur ya, Bapak ya, libur sekolah masih, dan kemudian eh, kita minggu ini sudah masuk minggu pertama di semester eh, ganjil ini, Bapak ya. Iya Dan Bu. ya, dan tentunya di minggu ini kita sudah uh, mengenal ataupun berkenalan dengan siswa-siswa baru kita, Bapak ya. Tapi memang dalam hal ini ada ganjalan dalam hati saya yang dari tahun lalu sampai tahun sekarang juga masih masih terlihat situasinya. Jadi saya di sini pengen sekali curhat dengan Bapak, sharing dengan Bapak tentang masalah saya ini, yaitu saya itu Bapak mempunyai murid yang dia itu bisa dikatakanlah overacting seperti itu, Bapak. Karena Iya. murid ini dia selain motivasi belajarnya kurang, juga suka mengganggu daripada temannya yang lainnya. Jadi ketika temannya lagi sedang belajar, dia ada saja yang dikerjainnya, entah apa yang membuat konsentrasi teman-teman itu terpecah seperti itu, Bapak. Jadi di sini saya pengen lah mendapatkan masukan dari Bapak, bagaimana pendapat Bapak cara saya untuk menghadapi siswa saya ini yang mempunyai karakter seperti ini, Bapak. Iya. Kira-kira Bu Sri ini kan saya sudah mendengar apa yang Bu Sri sampaikan Bu Sri kan. Kira-kira apa harapan Bu Sri setelah menceritakan perihal permasalahan pembelajaran Bu Sri ini ke saya, Bu? Baik, Bapak. Harapan saya itu pengen mendapatkan solusi bagaimana caranya agar murid saya yang mempunyai perilaku yang tidak sesuai dengan yang semestinya ini bisa dapat saya kondisikan seperti itu, Bapak, agar anak ini mengerti dan juga mengetahui apa yang harusnya murid ini lakukan ketika sedang dalam proses pembelajaran seperti itu, Bapak. Ya, tadi Bu Sri sudah bercerita panjang lebar, Bu, kan, mengenai permasalahan murid Ibu yang overacting ini ya, Bu, ya. Betul. Yang sering mengganggu teman-temannya ketika sedang dilaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini memang apalagi kan Bu Sri ini di SMA ya, Bu Sri ya. Betul, Bapak, di SMA dan Iya. dengan saya mengampu uh, bidang studi bahasa Inggris, Bapak. Iya, tentu ini permasalahan yang tidak ringan, Bu Sri kan. Kira-kira Bu Sri menghadapi permasalahan ini apa yang Bu Sri lakukan dalam situasi seperti itu, Bu Sri? Di Sebenarnya, mana di situ, Bapak, ya Bu, silakan ya, Bu. uh, sebenarnya Bapak, saya itu sudah melakukan suatu pendekatan secara personal dengan anak didik saya ini. Saya tanyakan kenapa suka
mengganggu temannya, kemudian kenapa juga belajar itu kurang bersemangat, kan seperti itu Bapak. Jadi alasannya sih dibilangnya saya itu tidak pandai bahasa Inggris Ibu, dibilangnya kan seperti itu. Jadi seperti itu alasannya Bapak yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa juga suka mengganggu kawannya, dibilangnya ya iseng saja seperti itu katanya Bapak kan. Nah, jadi saya itu sudah memberikan nasihat seperti itu, apa dampaknya kalau kita tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti itu, apa juga dampaknya ketika mengganggu kawan yang lainnya seperti itu Bapak. Dan itu sebetulnya sering saya lakukan pendekatan seperti itu sama anak didik saya ini. Dan memang ketika sedang dikasih pengarahan, sepertinya saya mendengarkan Bapak. Dan di saat itu baik seperti itu Bapak kan, baik ada perubahan. Tapi ketika kita berjumpa lagi di minggu selanjutnya, itulah datang lagi kebiasaannya seperti itu Bapak. Jadi saya juga bingung juga bagaimana cara mengarahkannya. Saya juga sebetulnya sudah menyampaikan ini kepada wali kelas juga dalam hal ini yang istilahnya sebagai wali dari anak didik saya ini. Bu Sri, ini tadi Ibu kan sudah bercerita sama saya beberapa alternatif Bu kan yang bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan persoalan siswa yang hiperaktif ini. Kalau menurut Bu Sri itu yang berpeluang itu dari beberapa solusi yang Bu Sri sampaikan itu yang peluangnya sangat besar untuk diterapkan dan dapat menyelesaikan persoalan ini dalam waktu dekat. Kira-kira solusi yang mana Bu Sri? Tadi ada beberapa solusi dari Bu Sri kan ada memanggil siswa, sering menasihati, kemudian berkoordinasi dengan orang tua, kemudian ada solusi-solusi yang lain yang Bu Sri sampaikan kepada saya. Kira-kira mana Bu Sri solusi yang paling tepat yang menurut Bu Sri dapat segera menyelesaikan persoalan ini Bu Sri? Kalau dari pengamatan kepada punya peluang yang lebih besar itu ya ketika kita mengikut sertakan orang tua Bapak dalam masalah ini, karena kemungkinan mungkin dengan caranya sendiri orang tua ini untuk dapat mengkondisikan anaknya tersebut ya Bapak ya. Jadi sepertinya seperti itu. Mungkin anak didik kita ini mungkin ada takutnya seperti itu dengan bapaknya misalkan seperti itu, atau ada juga dari abangnya yang ditakuti seperti itu. Jadi dengan mungkin pertama-tama dengan karena rasa takut dia dengan orang tua, dia pun berubah. Nah, mungkin awalnya seperti itu Bapak. Tapi saya rasa tidak masalah kalau memang itu memberikan dampak yang baik untuk peserta didik kita. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Sri. Kira-kira ini kan tadi Bu Sri udah menyampaikan ke saya alternatif yang terbaik gitu kan Bu kan dengan melibatkan orang tua. Kemudian kira-kira selain orang tua siapa saja Bu yang akan Ibu libatkan dalam situasi untuk menyelesaikan persoalan tadi yang sudah Ibu pilih tadi Bu. Kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan Bu? Baik Bapak. Jadi ketika kita sudah mengambil beberapa alternatif itu, ya kita langkah selanjutnya kita akan tetap kita pantau dengan melibatkan ya, seperti itu tadi kawan-kawan sekelasnya juga kita libatkan, kemudian
guru yang lainnya, kemudian wali kelas seperti itu. Ada juga dengan wakil di bidang kesiswaan ya Bapak ya, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan seperti itu. Jadi semuanya saling memantau. Jadi seperti teman satu kelasnya juga di sini apa istilahnya itu temannya ini tuh untuk dapat sedapat mungkin untuk tidak terlalu menanggapi misalkan ketika anak-anak kita ini yang sedang berperilaku yang tidak sesuai ini seperti itu. Jadi jangan terlalu ditanggapi atau kemudian juga temannya ini untuk saling mengingatkan dengan teman yang over tadi seperti itu. Jadi kita sama-sama. Jadi kita sampaikan kepada peserta didik yang lainnya dalam hal ini teman-teman satu kelasnya ini ya untuk saling menjaga seperti itu. Jadi jangan istilahnya juga kita mengganggu seperti itu kan kepada anak-anak yang mempunyai perilaku yang seperti ini, seperti itu sedapat mungkin dihindari untuk hal-hal yang kurang baik seperti itu. Seperti itu Bapak. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu Sri. Kita sudah panjang lebar. Tadi harapan Bu Sri apa ini Bu? Dengan kita sharing pada hari ini, harapan Bu Sri apa terkait dengan persoalan Bu Sri ini setelah kita sharing pada hari ini Bu? Iya Bapak, harapan saya di sini saya juga mempunyai langkah ataupun solusi terbaik dalam menangani situasi seperti ini Bapak. Jadi saya juga ingin anak didik saya ini yang tadinya mempunyai perilaku yang kurang sesuai, yang tidak seperti yang kita harapkan, itu bisa berubah, bisa lebih baik lagi karakternya seperti itu Bapak, bisa mengikuti pelajaran dengan baik yang tentunya akan bisa meningkatkan kompetensi akademiknya seperti itu Bapak. Kalau misalkan lupa saya sampaikan tadi Bapak, memang anak ini sebetulnya tidak dengan saya saja mempunyai perilaku Iya seperti Bu. itu. Jadi memang saya ada sharing juga dengan kawan yang lainnya. Memang anak ini juga dengan bidang studi yang lain seperti itu Bapak. Ya, apalagi dengan saya pasti motivasinya kurang karena alasannya tadi katanya tidak pandai dalam bahasa Inggris seperti itu Bapak. Jadi tidak ada keinginan yang lebih untuk membuka hatinya untuk pelajaran bahasa Inggris ini kata anak tadi karena tidak pandai seperti itu. Belum apa-apa sudah bilang tidak pandai Bapak. Jadi saya ini sebetulnya selalu memotivasi kepada anak-anak didik saya ini ya kita untuk sekolah ini memang tujuannya adalah sama-sama untuk belajar dan memang kita katakanlah memang sama-sama untuk mencari ilmu seperti itu untuk memotivasi anak-anak saya. Kita sama-sama belajar. Jadi di sini ibu juga belajar dari anak-anak juga bisa mengambil ilmu yang manfaat dari ibu kan seperti itu. Sebenarnya seperti itu Bapak. Sering kali saya sampaikan. Jadi jangan berkata tidak pandai seperti itu. Demikianlah Bapak lah dilema saya menghadapi ada anak didik saya yang mempunyai perilaku seperti ini dari kelas 1 dan tentunya ini kelas 2 juga saya menghadapi kembali seperti itu Bapak. Ya Bu. Terima kasih Bu Sri. Gimana menurut Bu Sri ya setelah kita sharing, mungkin perasaan Bu Sri gimana Bu setelah kita melaksanakan kegiatan sharing ini? Persoalan pembelajaran yang Bu Sri hadapi,
dapat Ibu selesaikan dengan lebih baik lagi. Amin. Terima Amin. kasih sekali lagi Bu Sri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi